Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk pagi yang indah ini di mana kami boleh bersama-sama kembali untuk kami memuji Tuhan dan juga kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah Komisi Sekolah Minggu secara online pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bapa, ku datang kepadamu. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita akan memuji Tuhan, untuk kita juga akan sebentar mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa besar kuat Allah kita. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Kita semuanya tepuk tangan. Betahta
Pagi ini kita akan dengar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Daud yang menang mengalahkan Goliat orang Filistin. Suatu ketika Bapak Isai menyuruh anaknya yang paling bungsu yang bernama Daud untuk membawa gandum dan roti untuk diberikan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang di lembah Tarbantin. Bapak Isai berkata kepada Daud, "Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Dan Daud menurut dan taat apa yang diperintahkan oleh ayahnya, dan Daud siap-siap pergi ke lembah Tarbantin. Sampailah Daud ke perkemahan kakak-kakaknya yang ketika itu siap-siap mereka semua tentara Israel untuk mengatur barisannya untuk berperang melawan bangsa Filistin. Tentara orang Israel berdiri di bukit sebelah sini, dan tentara orang Filistin berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Tiba-tiba berdirilah seseorang yang sangat besar dari tentara orang Filistin yang bernama Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dan Goliat ini berkata dengan sombongnya menantang bangsa Israel. Siapa yang berani menghadapi dia 1 lawan 1, dan kalau dia berperang melawan orang bangsa Israel 1 lawan 1, kalau yang menang Israel, bangsa Filistin akan menjadi hamba bangsa Israel. Tapi kalau bangsa Filistin yang menang, kebalikannya, bangsa Israel harus mau menjadi hamba dari orang-orang Filistin. Dan Goliat menghina barisan dari bangsa Israel dengan sombongnya. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah yang besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan bersedia maju melawan Goliat. Daud berkata, "Siapakah orang Filistin itu yang berani menghina orang Israel? Barisan dari Allah yang hidup." Daud bersedia melawan Goliat orang Filistin. Raja Saul memberikan baju perang untuk dipakai oleh Daud. Dan ketika Daud memakainya, Daud tidak bisa, karena memang Daud belum pernah memakai baju perang. Dan akhirnya Daud membuka baju perang. Daud siap-siap berperang tanpa memakai baju perang. Lalu Daud siap-siap. Daud mengambil tongkatnya yang di tangannya, dan Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah Daud mendekati orang Filistin itu. Ketika Daud maju dan Goliat melihat Daud
Goliat tertawa. Goliat menghina Daud. Goliat melihat Daud masih muda, pakai baju biasa, tidak siap untuk berperang. Goliat tertawa. Dan Goliat berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan orang Filistin akan kalah, sedangkan bangsa Israel akan menang, sehingga seluruh dunia tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Allah yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi tangan Tuhanlah pertempuran, dan Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Daud percaya dan mengandalkan Tuhan. Goliat segera maju untuk melawan Daud, dan Daud berlari, memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya dan diumbatnya. Dan apa yang terjadi? Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi Goliat orang Filistin itu, sehingga batu itu tertanam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Akhirnya Goliat terjatuh dan Daud berhasil memenangkan dan mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Demikianlah Daud akhirnya menang mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Dan bangsa Israel bersorak-sorai. Mereka memuji Tuhan, Allah yang hidup, yang sudah menolong Daud mengalahkan Goliat. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan ketika Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat. Kita teringat ketika Tuhan mengurapi Daud, dan Daud menjadi anak yang patuh, taat Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan, tidak menghina Tuhan. Dan Tuhan memberkati Daud ketika Daud dengan berani menghadapi Goliat. Daud mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Daud. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan." Itu ayat hafalan kita pagi ini ya. Kita hafalkan bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan." Nah, kita pun bisa seperti Daud dengan mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadi anak yang taat, menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, diberkati Tuhan ya. Maka itu seperti ayat hafalan kita tadi, bahwa kita pun harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti pokoknya semuanya berdasarkan penyertaan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rendah hati, tidak boleh sombong. Dan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Masa depan kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita percaya kita menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan,
Tuhan yang akan memberkati masa depan kalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau. Kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman Tuhan pagi ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang setia, anak-anak yang takut Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan terus berpegang teguh pada Engkau dan mengandalkan Engkau lebih dari apapun juga. Dan masa depan kami, kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau materaikan setiap firman Tuhan di setiap hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.